Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Senin untuk mengkaji kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di pembahasan tentang kita udah masuk bab baru, cuman ada yang perlu sedikit diralat Bapak pada pertemuan sebelumnya atau kesimpulan dari pertemuan sebelumnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya, atau saya bacakan masail aja karena masail ini adalah kesimpulan dari bab sebelumnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kan tidak disebutkan judul babnya, babu la yaqulu abdi wa amati. Bab tidak boleh mengatakan hambaku laki-laki, yang laki-laki, dan hambaku yang perempuan, tidak boleh. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan la yaqul ahadukum at'im rabbak wabdi rabbak. Janganlah salah seorang dari kalian berkata, berilah makan Rabbmu, dan berilah air wudhu untuk Rabbmu. Wal yaqul sayyidi wa maulaya, dan hendaknya sang budak berkata sayyidku dan maulaku. Wala yaqul ahadukum abdi wa amati, dan jangan salah seorang dari kalian berkata hambaku yang laki-laki dan hambaku yang perempuan. Wal yaqul, dan hendaknya ia berkata fataya wa fatati wa gulami, pembantuku yang bujang, pembantuku yang gadis, wa gulami, dan pembantu cilikku, pembantu kecilku. Nah dari sini terkandung beberapa masalah. Pertama, al-ula an-nahyu an qauli abdi wa amati, larangan mengucapkan hambaku yang laki-laki abdun, wa amati, hambaku yang perempuan. Nah ini sudah kita bahas. Seorang mengatakan abdun, misalkan gini, ini hambanya. Kalau dalam bentuk kabar, misalkan ini ditanya, ini si fulan, lah ini siapa yang belakangnya? Ini hambanya. Ini boleh, kita udah bahas, ini boleh dengan bentuk kabar. Begitu juga kalau disandarkan kepada sendiri, ini hambaku, tapi bentuknya kabar, bukan ngajak bicara. Misalkan ada orang bertanya kepada saya, ini siapa ini? Oh, ini hambaku, maksudnya budakku. Ini boleh, ya. Yang tidak boleh itu kalau berkata pada seorang wahai hambaku. Nah, dia budak saya, lalu saya bilang wahai hambaku, ya abdi. Nah, ini tidak boleh. Bentuknya ngajak bicara, memanggil gitu. Adapun kalau kabar tadi boleh. Jelas Bapak ya? Ini hambanya fulan abduhu, artinya budaknya fulan, boleh. Atau siapa dia? Oh, ini ditunjuk, oh yang ini adalah hambaku, maksudnya budakku, ini boleh. Tapi kalau seorang berkata kepada budaknya wahai hambaku, ya abdi, ini boleh tidak? Tidak boleh, terlarang berdasarkan hadis tadi. Nah itu kalau seorang majikan berkata kepada budaknya hambaku. Lantas bagaimana kalau budak berkata pada majikannya robku? Rob artinya tuan. Kadang rob artinya bisa Tuhan, bisa artinya tuan. Jelas beda Bapak ya, Tuhan sama Tuhan ya. Nah kita juga membahas masalah ini, dan kesimpulannya sama. Larangan mengatakan abdi, hambaku, mirip juga dengan larangan berkata pada tuannya robku. Artinya begini, ada yang dibolehkan, ada yang terlarang. Seorang misalkan ditanya tentang siapa ini, misalkan ada seorang budak berjalan, lalu di belakangnya ada orang, siapa yang di belakang dia? Di belakang budak itu kita katakan robbuhu, robnya, maksudnya majikannya. Ini boleh tidak? Boleh, ya.
Nah, begitu juga kemarin pertanyaan Pak Gindong masalah ditanya kalau misalkan ini kasusnya kabar juga, misalkan ditanya seorang budak tanya siapa dia, siapa orang itu, lalu budak ini menjawab huwa robbi, dia robku, maksudnya majikanku, boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh seorang budak berkata kepada majikannya robbi a'tini kada, wahai robku berilah aku demikian. Nah ini tidak boleh, berarti mirip kan, sama seperti majikan nggak boleh ngomong kepada budaknya hambaku, nggak boleh. Begitu juga seorang budak berkata kepada majikannya robbi, ini juga tidak boleh. Jelas apa ya? Jadi kesimpulannya sama. Kalau dalam bentuk kabar boleh, kalau dalam bentuk memanggil, mengajak bicara ini tidak boleh, itu ya. Posisinya sebagai orang pertama dia robku, boleh ya, itu tadi itu kan bentuknya kabar, bukan ngajak bicara. Misalkan robku berilah aku, ini nggak boleh. Boleh kabar nggak masalah, sama seperti ini Bapak, ini dalilnya kenapa boleh menyatakan dia adalah robku, maksudnya majikanku. Ucapan Nabi Yusuf ketika diajak selingkuh oleh istri Al-Aziz, ya kan? Al-Aziz adalah seorang perdana menteri kerajaan Mesir. Kan ketika Allah sebutkan wa ghallaqatil abwaaba wa qalat haytalak, ketika itu Al-Aziz menyuruh Yusuf masuk ke dalam kamarnya, lalu dia tutup pintunya, lalu berkata hai talak, artinya apa? Sini sini. Hai talak ini panggilan lembut. Kalau ta'al ini biasa, sini sini. Kalau hai talak itu lebih lembut lagi. Biasanya panggilan kepada orang yang disayangi atau cintai. Hai talak. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Hah? Iya, bahasa Indonesia apa? Ya sama aja. Kemari. Nah, istri Al-Aziz ini setelah nutup pintu, lalu dia manggil Yusuf, hai talak, kemarilah kemari. Artinya ngajak apa? Zina. Nah, disitulah Nabi Yusuf berkata, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah, innahu rabbi ahsana mathwai, sesungguhnya dia Al-Aziz, rabbi, robku, telah berbuat baik kepadaku. Nah, di sini Nabi Yusuf berkata tentang majikannya Al-Aziz dengan kata apa? Robku. Robku di sini maksudnya apa? Bukan Tuhanku, tapi apa? Majikanku. Nah, yang seperti ini boleh, Bapak ya. Karena ini kan dalam bentuk kabar, mengabarkan bahwa dia adalah Robku, nggak masalah. Tapi kalau misalkan seorang berkata pada majikannya, wahai Robku, berilah, wah ini nggak boleh. Makanya Nabi Yusuf nggak pernah ternukil berkata kepada majikannya Robku. Jelas apa ya? Tapi kalau kabar, dalam bentuk kabar memberitahu, nggak masalah. Seperti tadi, sesungguhnya ketika ditawarkan diajak berzina, Nabi Yusuf berkata, aku berlindung pada Allah, sesungguhnya Robku telah berbuat baik kepadaku. Artinya aku dipungut sejak kecil, lalu dikasih makan, kasih tempat tinggal bagus, dikasih ini, tiba-tiba aku selingkuh dengan istrinya, itu tidak baik. Jelas apa ya? Dia sudah berbuat baik kepadaku, masa aku balas kebaikannya dengan selingkuh dengan istrinya. Nah itu ya. Jadi kesimpulannya, perkataan wahai hambaku dengan wahai robku ini sama. Ya, ini tidak boleh. Tapi kalau dalam bentuk kabar, ini adalah hambaku, ini adalah hambaku, atau ini adalah robku, itu diperbolehkan. Gitu. Iya, nggak masalah, nggak masalah. Yang penting tidak berkata kepada si budaknya di depan budaknya, aku adalah robmu. Ini nggak boleh. Kalau dalam hadis sebutkan at'im robba, berilah makan robmu, berilah makan robmu. Jadi aku adalah robmu. Ini kesannya apa? Dia menempatkan posisinya tinggi di atas budaknya, ya seakan-akan dia mengangkat dirinya saat seperti apa? Allah. Nah itu nggak boleh, ya Bapak ya. Anak apa? Robul ibil, boleh. Itu kan bukan ngajak bicara, kabar, gak masalah. Saya sama seperti ini Bapak.
Kadang kita menyebut tuan rumah, bisa sahibul bait. Oh, ini sahibul bait, pemilik rumah. Bisa rabbul bait. Rob sini maksudnya apa? Tuan rumah atau pemilik rumah, bukan Tuhan. Kalau Tuhan Allah kan. Nah, ini yang seperti ini boleh. Intinya yang nggak boleh Bapak cuma satu saja. Kalau seorang mengucapkan itu dalam rangka memanggil. Nah, ini wahai hambaku, ini nggak boleh. Atau seorang budak berkata kepada majikannya tuannya, wahai robku, robbi, nggak boleh. Tapi kalau dalam bentuk kabar itu diperbolehkan. Ya, itu apa ya? Sekali lagi ini mungkin berlaku di bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia mungkin tidak berlaku, mungkin kurang berlaku ya, jarang berlaku. Tapi nggak masalah. Artinya seorang Muslim harus menjaga tauhid semaksimal mungkin, baik dalam masalah tindakan maupun perkataan. Nah itu Bapak ya. Jadi itu tadi larangan mengucapkan hambaku, abdi hamba untuk laki-laki, hambaku yang laki-laki, wa amati hambaku yang perempuan. La yaqul abdu rabbi, dan juga tidak boleh seorang hamba menyatakan robku, berkata kepada majikannya robku, tuanku. Nah ini nggak boleh. Wala yuqalu lahu at'im rabbak, dan jika tidak boleh dikatakan kepada si budak at'im rabbak, berilah makan robmu. Ya, ini nggak boleh ya. Itu yang kedua. Ats-tsalitsah, permasalahan ketiga, ta'limul awal qaula fataya wa fatati wa gulami. Yang permasalahan ketiga, mengajarkan kepada orang yang pertama, yaitu siapa? Majikan, perkataan yang seharusnya yaitu bukan hambaku, tapi fataya, pelayanku yang bujang, wa fatati, pelayanku yang gadis, wa gulami, pelayan kecilku. Nah itu yang seharusnya. Jangan manggil budaknya dengan apa? Abdi, istilahnya apa? Hambaku. Nah itu jangan. Tapi ucapan seperti tadi, pelayanku yang laki-laki, pelayanku yang perempuan, pelayan cilikku. Ar-rabi'atu, permasalahan keempat, ta'limu tsani qaula sayyidi wa maulaya. Lalu yang permasalahan keempat, mengajarkan kepada orang yang kedua. Kalau yang pertama majikan, yang kedua siapa? Budaknya ya, hamba sahayanya. Ucapan yang seharusnya yaitu sayyidi wa maulaya, sayyidku, tuanku, wa maulaya, majikanku. Ini yang seharusnya, dan jangan mengucapkan robku, robbi, begini enggak, jangan ya. Ini yang keempat. Al-khamisatu at-tanbihu lil murad wa tahqiqut tauhid hatta fil alfaz. Permasalahan kelima, masalah kelima, mengingatkan tentang maksud semua tadi. Maksud larangan semua tadi apa itu? Tahqiqut tauhid, mewujudkan tauhid, merealisasikan tauhid sampai dalam masalah perkataan. Jadi tauhid itu Bapak bukan cuma dalam masalah perbuatan, perkataan juga, plus niat. Jadi karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini iman itu apa? Apakah cuma lisan? Apakah cuma ini anggota badan? Tidak, hati, ini dan ini. Kalau hati artinya apa? Kita harus mengesahkan Allah dari sisi niat. Contoh kita sholat, niatnya harus untuk siapa? Allah. Nggak boleh untuk manusia atau untuk dunia. Nah ini tauhid. Jadi nggak boleh ya niat seorang ibadah atau apapun niatnya untuk selain Allah. Lalu dalam masalah perkataan ya seperti tadi. Bisa jadi seorang niatnya tidak menyekutukan Allah, tapi perkataannya sudah menyekutukan Allah dari sisi lahirnya. Maka ini terlarang. Jadi kita harus mengesahkan Allah baik dalam hal niat maupun perkataan. Lalu yang terakhir perbuatan, ini jelas. Contohnya apa? Sujud hanya boleh kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah, manusia, termasuk orang tua, nggak boleh sujud. Loh, saya kan niatnya menghormati, walaupun menghormati. Seandainya menghormati, sujud itu diperintahkan dalam rangka menghormati seorang yang kita hormati, seharusnya orang tua yang paling berhak kan? Ya tidak? Kalau seandainya sujud itu diperbolehkan dalam rangka menghormati, maka orang tua kita lah yang pantas untuk apa? Kita sujud kepadanya kan? Tapi itu ternyata
larang. Jangankan orang tua, Nabi. Sosok yang paling kita hormati siapa di dunia ini? Nabi kan? Orang pertama yang paling kita cintai, kita muliakan, kita hormati. Tapi pertanyaannya, boleh tidak kita sujud kepada Nabi ketika hidup? Nah, boleh. Mu'adz bin Jabal ketika pulang dari Syam, dia langsung sujud di hadapan Nabi. Nabi kaget, apa ini wahai Mu'adz? Kata Mu'adz, saya nyaksikan di Syam orang-orang sana, orang-orang Nasara sujud kepada uskup-uskup mereka, kepada para petinggi mereka. Maka aku pun praktekkan ini pada Anda. Maka kata Mu'adz, jangan. Seandainya aku diperbolehkan menyuruh seorang untuk sujud kepada manusia, tentu akan kusuruh istri sujud kepada suami karena besarnya hak suami. Tapi ternyata apakah diizinkan? Diperintahkan? Tidak kan? Nabi kan berkata seandainya boleh. Kenyataannya boleh tidak? Nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh Bapak ya. Ini syirik dalam masalah perbuatan. Jadi perbuatan seorang walaupun niatnya tidak menyekutukan Allah, tapi kalau lahirnya udah menyekutukan Allah, dilarang. Jelas Bapak ya? Karena syirik dilarang dari sisi niat, perkataan, dan perbuatan. Nah, kalau yang pembahasan kita tadi masalah apa? Syirik dalam hal apa? Perkataan ya. Ini dilarang, tidak diperbolehkan. Nah, itu pembahasan yang sebelumnya. Memang harus saya ralat, Bapak, karena kalau nggak diralat bahaya ini masalah tauhid Bapak ya. Nah, itu pembahasan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk bab baru. Babun la yuraddu man sa'ala billah. Bab tidak boleh ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Bab tidak boleh ditolak orang yang menyebut dengan orang yang meminta, tidak boleh ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Tidak boleh ditolak, berarti harus apa? Diterima, harus dipenuhi. Orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Seperti apa? Aku meminta kepadamu dengan nama Allah, berikan ini. Ini namanya meminta dengan menyebut nama Allah. Kalau ada orang yang meminta seperti itu, jangan ditolak. Harus dipenuhi. Nah, jelas Bapak ya? Harus dipenuhi. Maksudnya bagaimana dipenuhi ya? Kita penuhi permintaan dia selama kita mampu. Dan selama yang dimintanya apa? Suatu yang dihalalkan. Misalkan ada seorang berkata, walaupun kita tidak kenal dia, datang ke sini, saya meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah, berikan saya misalkan apa? Uang 100.000. Saya butuh untuk pergi. Kita nggak kenal dia. Siapa kamu ini? Saya kenal. Tapi kalau udah menyebutkan nama Allah, kita harus memenuhi permintaan dia. Dalam rangka apa? Mengagungkan nama Allah, walaupun tidak kita kenal dia. Ini kalau kita tahu dia tidak digunakan apa? Untuk yang haram. Tapi kalau dia misalnya kita tahu orang ini minta uang digunakan untuk judi. Saya mau minta dengan menyebut nama Allah. Saya mau minta kepadamu dengan menyebut nama Allah. Berikan saya uang 100.000. Untuk apa Pak? Untuk main kartu. Kita penuhi? Nggak boleh. Soalnya orangnya terkenal seperti itu kan? Seperti apa? Ya, seperti komersial lah. Ah. Kita mau dikasih dengan menyebut Allah. Boleh dikasihnya? Kalau dugaan kuat kita, dia. Kegiatannya itu. Kalau memang dia pertama sekali, kalau memang sekali nggak apa-apa kita kasih. Dalam rangka mengagungkan Allah. Tapi kalau dia minta berikutnya, lalu kita meneliti, orang ini ternyata setelah minta digunakan main itu, maka nggak usah dikasih. Karena kalau kita ngasih sama saja membantu dia melakukan maksiat dan dosa. Dan Allah sudah melarang wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam masalah apa? Dosa dan permusuhan, jangan. Tapi kalau orang ini kita tidak tahu dia minta untuk apa. Bahkan dia sudah menyebut nama Allah. Saya meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah. Satu ini misalkan apalah, misalkan uang seharga segini. Maka kalau dia minta itu kita kasih. Selama kita mampu. Tapi kalau kita tidak mampu ya nggak masalah. Tidak wajib apa ya. Nah ini hukum apa? Meminta, hukum memenuhi permintaan orang yang menyebut nama Allah. Yang dibahas di sini apa Bapak?
yaitu apa? Hukum orang yang diminta dengan menyebut apa? Nama Allah, bukan hukum memintanya. Jelas? Nah, Karena Syekh ini menyebutkan judulnya bab tidak boleh ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Artinya yang dibahas ini orang yang dimintanya. Kalau ada orang datang kepada saya lalu meminta sesuatu dengan menyebut nama Allah, nah apa hukumnya? Apakah saya tolak atau saya penuhi? Gimana itu? Wajib dipenuhi. Kalau saya mampu dan yang diminta bukan perkara dosa. Jelas apa ya? Yang dibahas di sini yang diminta, hukum yang diminta, bukan hukum yang meminta. Adapun hukum yang meminta, maka meminta Bapak, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lain lagi masalahnya. Karena secara umum meminta itu dalam Islam tanpa dibutuhkan bisa haram, bisa makruh. Meminta dalam Islam, ya meminta sesuatu ya, bisa haram, bisa makruh. Kalau tidak dibutuhkan. Kalau dibutuhkan tidak haram, tidak makruh. Maka Bapak, meminta itu bisa dibagi dua. Ya, dibagi dua lah. Pertama, meminta yang tidak dibutuhkan. Lalu kedua, meminta dalam keadaan dibutuhkan. Kalau meminta dalam keadaan dibutuhkan, maka ini diperbolehkan. Baik memintanya berupa harta atau jasa. Harta dan jasa setiap harta setiap apa? Apa contoh minta harta? Uang, apalagi makanan atau pakaian. walaupun sama orang kafir, minta sama orang kafir. Minta sama orang kafir. Allah alam, nggak tahu saya. Iya, Allah alam, nggak ya, nggak terpikirkan saya, terpikir orang kafir. Allah alam. Seperti Saudi juga, mau serak Irak kan, kafir sama Amerika. Oh, dibutuhkan. Oh, lain lagi, Pak. Ini maksudnya yang tidak dibutuhkan atau dibutuhkan? Dibutuhkan. Kalau dibutuhkan boleh, boleh. Tidak dibutuhkan sama juga. Kalau misalnya kayak gini, dia tidak dibutuhkan kali itu. Contohnya gimana tidak dibutuhkan kali itu? Makanya hal-hal yang sepele lah. Artinya tidak terasa terlalu, kalau misalkan tidak minta juga nggak membahayakan dirinya, nggak menyulitkan. Kayak minta tanah, kayak minta api gitu lah. Kan tidak dibutuhkan kayak gitu. Kadang-kadang Oh, itu kembali lagi ini, apakah itu kan termasuk harta ya Bapak ya? Meminta artinya gini Bapak, pokoknya gini, meminta nih sekali lagi, kalau memang dibutuhkan, sekali lagi, kalau memang dibutuhkan, baik mintanya harta maupun jasa, ini diperbolehkan. Meminta hartanya seperti garam tadi, apalagi nasi, meminta pakaian, minta uang, seorang butuh sekali garam, butuh sekali pakaian, butuh sekali ini uang, lalu dia minta, apa hukumnya? Boleh tidak? Boleh, ini harta. Kalau jasa boleh juga, seorang misalkan mau pergi jauh lalu perlu bawa barang banyak lalu minta seorang tolong bawakan, ini kan dibutuhkan kan, maka boleh tidak? Boleh. Meminta harta dan jasa dalam keadaan dibutuhkan boleh. Nah, ini kalau dibutuhkan. Tapi kalau memintanya dalam keadaan tidak membutuhkannya, maka bisa haram, bisa makruh. Haram kalau yang diminta adalah harfa. Seperti sebagian orang, traktir saya ya, makan sini ya. Traktir, minta ditraktir, berarti minta apa? Harta kan? Nah, ini haram. Gak boleh seorang minta ditraktir, minta makanan dalam kan tidak membutuhkan, dia punya uang tapi dia minta traktir. Nah, meminta harta dalam keadaan dia masih cukup, ini haram. Tapi kalau meminta jasa, makruh dalam keadaan tidak dibutuhkan. Minta jasa seperti misalkan saya dalam keadaan segar bugar, tiba-tiba tolong pijitin saya. Nah, ini minta jasa kan? Nah, ini hukumnya makruh. Kalau minta harta, tolong berikan saya uang, tolong berikan saya makanan, padahal saya dalam keadaan berkecukupan. Nah, ini hukumnya haram Bapak ya. Apa dalilnya? Ya, banyak dalilnya Bapak ya. Masalah mencela masalah permintaan, meminta-minta.
Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dari sahabat Ibnu Umar, la tazal mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'atul lahm. Salah seorang dari kalian meminta dan meminta hingga bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Menunjukkan meminta hukumnya haram kalau tidak dibutuhkan. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, man sa'alan nasa amwalahum takaththuran fa innama yas'alu jamran falyastaqil aw liyastakbir. Siapa yang meminta kepada manusia harta mereka untuk memperbanyaknya, minta untuk perbanyak, maka sesungguhnya dia sedang meminta bara api. Terserah dia mengambil banyak atau sedikit. Nah ini Bapak. Jadi nggak boleh seorang minta-minta untuk memperbanyak. Ya istilahnya pengemis, kan ada model pengemis gitu kan. Ngemis bukan dalam keadaan kesulitan, tapi untuk jadikan profesi. Nah ini haram Bapak ya. Ada di suatu tempat di daerah sana Bapak ya, daerah Jawa sana. Satu kampung kaya raya punya rumah tingkat dari hasil begini. Nyata ini. Disebut kampung pengemis, tapi rumahnya Masya Allah, ada mobilnya. Kampungnya begitu, tapi ketika perantau pakai pakaian bolong-bolong di jalan. Dan itu hasilnya lumayan Bapak. Di Jakarta nih, setiap lampu merah sebentar keliling-keliling, minimal dari satu mobil 1.000. Satu mobil nih. Misalkan ada 10 mobil, kan lampu merah berapa detik biasanya? 60 detik ya? 1 detik kan? 1 menit ya? Anggap misalkan dalam 1 menit dapat 10 mobil. 10.000. Nanti tunggu berikutnya lagi 10.000. Bisa mengalahkan gaji PNS sebulan. Bahaya sekali ini kalau dipelihara. Makanya dulu pemerintah DKI Jakarta pernah mengeluarkan larangan memberi uang kepada pengemis. Nggak ada, nggak boleh seperti ini. Tegas. Cuman sayangnya masyarakat Indonesia ini kadang orangnya nggak tegaan, lihat orang susah kasih. Nah ini yang jadi masalah Bapak. Padahal itu profesi dia ketika ngemis bukan karena butuh, tapi kan dijadikan profesi, memperbanyak aset harta Bapak ya. Itu ada juga, betul, parah itu. Dan ada yang lucunya lagi, ngemisnya seakan-akan kakinya cacat, padahal di lakban. Ternyata itu ada juga. Ada ketahuan ya. Alhamdulillah, astagfirullah. Yang jelas dalam Islam tercela ya meminta-minta dalam keadaan tidak membutuhkannya, baik minta itu berupa harta maupun jasa. Islam mengajarkan umatnya pantang minta. Kita ada nih, mobilnya ditaruhnya agak jauh karena dia begini tempat komisi. Oh situ Pak. Kalau mau gimana ini? Harusnya difoto Pak. Harusnya divideokan Pak. Harusnya divideokan itu. Masukkan Instagram, masukkan Facebook kan lumayan. Astagfirullah itu Bapak ya. Tercela ya, orang yang meminta-minta itu tercela. Makanya dalam Islam mengajarkan umatnya untuk menjauhi minta-minta kecuali dalam keadaan dibutuhkan ya. Kalau dibutuhkan boleh ya. Ini masalah jadi gini kesimpulannya Bapak, kalau mintanya harta hukumnya dalam keadaan tidak membutuhkan hukumnya haram. Kalau memintanya jasa dalam keadaan tidak dibutuhkan makruh. Tapi meminta harta dan jasa dalam keadaan membutuhkan hukumnya boleh. Boleh. Gimana kalau minta opong? Ini jelas. Ya, jadi kesimpulannya meminta harta dan jasa kalau memang membutuhkan boleh. Kalau masalah bolehnya boleh, tapi kalau lebih baiknya bagaimana? Minta atau tidak? Tidak. Lebih baik tidak usah minta, walaupun membutuhkan. Ya, dalilnya apa? Hadis dalam Sahih Muslim dari Auf bin Malik Al-Asy'ari, kisah tentang para sahabat 7, 8, 9 orang berbaiat kepada Rasulullah, berjanji setia di hadapan Rasulullah. Nah, ketika itu mereka baru saja baiat, tiba-tiba Rasulullah berkata kepada mereka, "Ala tubayi'una Rasulullah?" Apakah kalian tidak berjanji setia kepada Rasulullah?
Padahal barusan mereka baiat, barusan berjanji setia, tapi Rasul mengulangi. Maka para sahabat, qad bay'anaka ya Rasulullah, kami baru saja berjanji setia kepadamu. Tapi Rasulullah mengulangi lagi, ala tubayyi'una Rasulullah, apakah kalian tidak mau berjanji setia kepada Rasulullah? Diulangi lagi 2 kali nih. Maka para sahabat jawab, qad bay'anaka ya Rasulullah, kami sudah berjanji setia kepadamu wahai Rasulullah. Fa'ala ma nubayyi'u, dalam hal apa lagi kami harus berjanji setia kepadamu? Dalam apa lagi kami harus membaiatmu? Barusan kami baiat kepadamu, sekarang disuruh baiat lagi. Dalam masalah apa nih? Maka Rasulullah menjawab, ala an ta'budullah la tusyriku bi syai'a wa tuqimus salat wa tuti'u, yaitu hendaknya engkau beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya sedikit pun. Kalian melaksanakan sholat lima waktu dan menaatiku. Kata Auf bin Malik al-Asy'ari setelah menyebutkan perkataannya ini, Nabi berkata, kata Auf, wa asarra kalimatan khafiyatan. Setelah itu Nabi pun mengucapkan perkataan yang pelan. Mengucapkan perkataan yang pelan, tidak terdengar oleh orang banyak. Kata Rasulullah, wala tas'alun nasa syai'an, dan jangan kalian meminta sedikit pun kepada manusia. Nah, ini Rasulullah mengucapkan dengan pelan. Pertanyaannya kenapa? Kalau tadi hendaknya kalian sholat, hendaknya kalian beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya, sholat, menaatiku, suaranya keras Rasulullah. Tapi ketika yang berikutnya, jangan minta kepada manusia sedikit pun. Kenapa pelan? Kenapa? Hah? Karena khawatir memberatkan para sahabat yang lain. Jadi Rasulullah, jangan kalian minta kepada manusia sedikit pun. Pelan ucapannya. Nah, kata Auf bin Malik al-Asy'ari, walaqad ra'aitu ba'da ulaika an-nafar yasqutu sautu ahadihim fama yas'alu ahadan yunawiluhu iya. Sungguh aku saksikan orang-orang yang membaiat Rasulullah tadi, yang berjanji setia kepada Rasulullah tadi. Ada salah seorang dari mereka yang jatuh cemetinya di atas tunggangannya nih, jatuh cemetinya, tapi ia tidak meminta orang lain untuk mengambilkannya. Dia langsung turun sendiri ambil. Jadi mereka memenuhi janji mereka untuk apa? Tidak meminta kepada manusia sedikit pun. Benar-benar memenuhi janji mereka. Luar biasa ini para sahabat, Bapak ya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan, meminta kepada manusia dalam keadaan membutuhkannya, baik harta maupun jasa, ini diperbolehkan. Tapi yang lebih baik, tidak minta sama sekali. Ya, tidak minta sama sekali. Nah, tapi ini Bapak, ini disesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita, oh saya nggak mau minta sama sekali, akhirnya kelaparan, lalu mati nanti. Ya, jangan itu juga ya. Jadi tinggal sesuaikan dengan keadaan kita. Kalau selama sampai tidak mengakibatkan kematian atau mudorot, sebaiknya tidak usah minta. Walaupun membutuhkannya, Bapak ya. Nah, itu kesimpulan tentang masalah hukum meminta ya. Ini yang perlu disebutkan, karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak menyinggung masalah itu. Yang beliau singgung hukum orang yang apa tadi? Diminta, bukan meminta ya. Nah, tadi itu judul babnya, bab tidak boleh menolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Nah, sekarang kita baca hadisnya. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ista'adza billah fa'idhu wa man sa'ala billah fa'atu wa man da'akum fa'ajibu wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u fa in lam tajidu ma tukafi'una fad'u lah hatta turaw annakum qad kafa'tumu. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i bisanadin sahih. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka berilah ia perlindungan. Dan siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka berikanlah apa yang ia minta. Dan siapa yang mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Dan siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah ia.
Kalau engkau tidak mendapati apa yang bisa kau gunakan untuk membalasnya, maka doakanlah ia sampai engkau menganggap bahwa dirimu sudah membalas kebaikannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai dengan sanad yang sahih. Ya, ini hadisnya Bapak ya. Hadisnya dari sahabat Ibnu Umar ya. Kata Rasulullah SAW, siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah ia. Meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah seperti apa? Seperti apa gambarnya, guys? Meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah. Ya contohnya begini Bapak nih, misalkan ada orang dikejar-kejar oleh apa? Musuh lah, masuk ke rumah kita. Saya meminta perlindungan kepadamu dengan menyebut nama Allah. Lindungilah saya, lindungilah saya. Maka kita tahu orang ini meminta dengan apa? Meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah. Maka berilah dia perlindungan. Hukumnya wajib. Kecuali kalau tahu orang ini misalkan maling dikejar polisi. Walaupun dia saya meminta perlindungan kepadamu dengan menyebut nama Allah. Jangan penuhi. Karena kalau kita penuhi, kita sama saja bantu dia melakukan dosa. Tapi kalau orang ini tidak kita kenal, apalagi kita kenal orangnya baik, maka kita harus melindungi dia. Jangankan begini Bapak ya, jangankan dia menyebut dengan menyebut nama Allah, jangankan dia meminta dengan menyebut nama Allah. Kalaupun dia tidak meminta, misalnya gini, kita nyaksikan ada orang ini terkenal tidak punya masalah, dia dikejar oleh penjahat. Dia datang ke rumah kita, di depan rumah kita. Kita tahu dia sedang dikejar. Apakah kita biarkan aja? Oh, biarkan aja lah. Atau kita lindungi? Lindungi. Walaupun dia tidak meminta. Apalagi kalau sampai meminta tolong, saya bisa nggak sembunyi? Nah, kalau dia sudah minta, wajib dilindungi. Apalagi makin wajib kalau dia sudah mintanya dengan menyebut nama Allah. Tolong lindungi saya dengan menyebut nama Allah. Saya meminta kepadamu perlindungan dengan menyebut nama Allah. Nah, kalau ada orang seperti ini wajib kita lindungi. Ya, Saudara ya. Nah, ini salah satu contoh bentuk pengagungan kita terhadap Allah. Habis waktunya. Ya, udah cukup Bapak ya. Jadi sampai sini dulu. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan hadis bab tentang tidak boleh menolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.